Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya di Jelajah Nonton. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang cerita misteri. Cerita ini sangat menarik dan bagus banget untuk didengarkan. Baiklah, kita langsung aja simak ceritanya. Berjudul Pesugihan Gua Babi. Adapun cerita ini untuk nama disamarkan. Di lereng Gunung Gede terdapat sebuah goa yang konon bisa membuat seseorang menjadi kaya. Goa itu dihuni oleh koloni masyarakat siluman babi yang bisa menjelma menjadi wanita-wanita yang sangat cantik dan tak berbusana apapun. Kisah ini terjadi beberapa puluh tahun yang silam. Kala itu kondisi ekonomi betul-betul sedang sulit, sehingga banyak orang yang mencari cara untuk hidup lebih mudah, walaupun itu harus mengorbankan harga dirinya sebagai manusia. Begitu juga dengan Sukarna, teman ayahku. Demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia bersedia untuk menjual dirinya kepada siluman babi. Sukarna sebenarnya orang yang cukup taat beragama. Tetapi kesulitan ekonomi yang terus melilit menjadikan imannya goyah. Awalnya ia tidak tahu tentang adanya pesugihan goa babi. Tapi dari Pak Dadang ia akhirnya mengetahuinya. Kejadian ini bermula karena herannya Sukarna pada salah seorang tetangganya yang hidup serba berkecukupan di saat perekonomian sangat sulit. Pak Dadang, tetangganya itu, membuka usaha warung yang tidak terlampau besar. Jika dihitung-hitung rasanya tidak mungkin Pak Dadang yang mempunyai warung sekecil itu bisa mempunyai kehidupan ekonomi yang baik. Belum lagi dengan pekerjaannya yang sering membungakan uang bagi orang yang meminjam kepadanya. Dari mana dia bisa punya modal sebanyak itu? Demikian pikir Sukarna. Karena penasaran ia bertekad membongkar rahasia Pak Dadang. Sukarna sebelumnya tak begitu akrab dengan Pak Dadang. Belakangan sering datang ke rumahnya. Lama-lama hubungan mereka semakin akrab. Walaupun begitu, sejauh ini ia belum berhasil mengungkap rahasia di balik kekayaan Pak Dadang. Tapi Sukarna tidak mudah putus asa. Suatu hari ia mengungkapkan keinginannya kepada Pak Dadang agar ia punya bisa berhasil seperti dirinya. Mendengar itu, Pak Dadang hanya diam saja. Kemudian Sukarna melanjutkan bahwa ia sudah bosan hidup selalu miskin. Untuk makan sehari-hari saja susah, apalagi untuk yang lainnya. Karena hubungan mereka yang sudah akrab, Pak Dadang menjadi prihatin. Karena sebetulnya saya bisa membantu kalau kamu memang betul-betul mau hidup enak, kata Pak Dadang hari itu. Tapi syaratnya memang berat. Saya mau, biar syaratnya berat juga, asalkan saya tidak hidup miskin lagi, ujar Sukarna antusias. Kalau boleh tahu, syaratnya apa, Pak? Sambungnya. Wah, saya belum bisa menceritakannya sekarang. Tapi kalau kamu memang mau, nanti saya antarkan ke guru saya. Dia nanti yang akan menjelaskan semuanya kepadamu, jawab Pak Dadang.
Setelah sepakat pada hari yang ditentukan, mereka berangkat menuju tempat kediaman seseorang yang disebut sebagai guru Pak Dadang. Begitu tiba di tempat yang dituju, setelah berbasa-basi, Pak Dadang pun menceritakan maksud kedatangannya dengan Sukarna. Terlihat kakek itu mengangguk-angguk tanda mengerti. Kemudian ia pun mulai bercerita. Sebetulnya ini merupakan pesugihan pada siluman babi. Karena tempatnya di sebuah goa, maka orang lebih sering menyebutnya pesugihan goa babi. Letaknya kira-kira di sekitar kaki Gunung Gede. Jarang orang yang bisa menemukannya kalau tidak tahu mantranya. Setelah menghelas nafas, kakek itu melanjutkan ceritanya. Tapi resikonya berat. Jika sudah mati, maka kamu nanti akan menjadi budak milik siluman babi tersebut. Apa kamu sanggup menanggung resikonya? Sukarna berpikir untuk menimbang keputusannya. Dalam hati ia merasa tidak setuju. Tetapi ia juga tidak mau hidupnya miskin terus. Akhirnya Sukarna memutuskan mengikuti jejak Pak Dadang. Untuk urusan sesudah mati itu masalah nanti. Yang penting kehidupannya sekarang enak. Begitu pikirnya. Sukarna betul-betul sudah ditutupi hatinya oleh nafsu. Yang ada dalam pikirannya hanya hidup kaya seperti Pak Dadang. Malam Jumat itu Sukarna sudah bersiap-siap berangkat menuju Goa Babi. Setelah dimandikan air kembang dan diberi mantra-mantra yang harus dibacanya, berangkatlah ia menuju lereng Gunung Gede. Sesuai petunjuk gurunya, sejak memulai perjalanan Sukarna terus membaca mantranya walaupun udara sangat dingin. Dan ia harus berjalan sendirian di tengah hutan saat malam gelap gulita. Tetapi karena tekadnya yang kuat, ia tidak merasa keberatan. Malam itu bulan sedang purnama. Jadi tidak begitu kesulitan bagi Sukarna untuk melihat jalan di depannya. Memang dia tidak diperbolehkan membawa lampu penerangan apapun. Masih teringat dalam benak Sukarna pesan gurunya. Ingat, kamu tidak boleh sekalipun menyebut nama Tuhan selama perjalanan maupun setelah berada di dalam goa tersebut. Selama perjalanan kamu harus membaca mantranya, jadi nanti kamu akan dibimbing menuju goa itu. Setelah di sana kamu harus kuat menahan godaan wanita-wanita cantik. Kamu juga akan diuji harus berhubungan badan dengan siluman babi tersebut. Kamu lulus semua ujiannya, maka keinginanmu akan terkabul. Dalam hati Sukarna masih bertanya-tanya, apa iya di tengah hutan begini, apalagi di dalam goa ada wanita cantik? Tidak mungkin aku akan tergoda. Tapi apa mungkin nanti aku bisa berhubungan badan dengan siluman babi? Apa wajahnya tidak seperti binatang babi? Setelah lama berjalan, ia melihat sebuah goa letaknya di atas tebing dengan jalan setapak kecil yang menuju ke arahnya. Dengan susah payah Sukarna mendaki jalan setapak batu-batu itu. Tidak berapa lama kemudian ia pun sudah berada di muka goa itu. Dilihatnya sebuah pintu masuk yang merupakan lorong yang gelap dengan dinding tanah terjal. Sambil meraba-raba dalam kegelapan, ia mulai memasuki goa itu. Merinding juga bulu kudunya karena harus memasuki goa yang gelap di tengah malam begini. Dengan tersandung-sandung, Sukarna terus berjalan memasuki goa.
Setelah mencapai sebuah kelokan, Sukarna melihat di depannya jalanan menjadi terang seperti ada cahaya lampu neon menerangi jalan di goa itu. Dinding goa yang semula gelap berubah benderang, seperti tersebuh dari pualam yang putih bersih, serta mengeluarkan bau yang harum. Sangat bertentangan ketika dia masuk. Sambil memandang takjub, Sukarna terus melanjutkan perjalanan. Tak berapa lama, ia melihat beberapa orang wanita cantik sepanjang jalan goa. Wanita-wanita itu mempunyai wajah cantik, dengan rambut panjang sepinggang, dan semuanya dalam keadaan telanjang bulat, sehingga nampak jelas lekuk-lekuk tubuhnya. Kulitnya putih mulus dan mengeluarkan bau harum. Mereka ada yang duduk dan tiduran dalam posisi yang merangsang, membuat jantung Sukarna berdegup kencang. Nafasnya memburu dengan cepat, apalagi ketika tangan-tangan wanita itu menggapainya. Sukarna nyaris lupa daratan karena selama ini ia belum pernah melihat wanita cantik di hadapannya kini. Untunglah ia masih ingat pesan dari gurunya. Sambil melanjutkan perjalanan, matanya tidak pernah lepas dari tubuh-tubuh indah itu. Biar bagaimanapun, Sukarna adalah lelaki normal yang sulit melewatkan kesempatan seperti itu. Akhirnya tibalah Sukarna di sebuah ruangan yang lebih luas. Di atasnya terbentang permaidani yang indah. Dinding sekelilingnya terbuat dari pualam dengan beberapa hiasan. Ada beberapa kamar setel jalan tembus ke ruangan lain. Di atas permadani itu duduk seorang tua dengan wajah berwibawa dan dikelilingi wanita-wanita cantik dalam keadaan telanjang bulat itu. Setelah dipersilahkan, Sukarna pun duduk persis di depan lelaki tua itu. Kemudian dengan tersenyum lelaki itu pun menanyakan maksud kedatangan Sukarna. Sukarna pun menjelaskan keinginannya bahwa dia berhajat ingin menjadi kaya. "Permohonanmu bisa dikabulkan, nak," kata lelaki tua itu dengan suara berat. Kemudian dia pun menjelaskan syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya adalah Sukarna harus menggauli salah satu anaknya. Sukarna menyanggupi semua syarat-syarat itu. Dalam pikirannya, siapa yang tidak mau menggauli wanita cantik yang kini nampak di hadapannya. Kemudian setelah itu Sukarna disuguhi makanan yang lezat-lezat dan minuman di atas piring-piring dan gelas-gelas perak, dengan dilayani oleh wanita-wanita cantik yang telanjang bulat itu. Sukarna menelan air liurnya ketika melihat makanan lezat yang hanya pernah didengarnya. Karena kemiskinannya, dia tidak pernah mampu untuk membelinya. Kemudian tuan rumah itu pun mempersilahkan Sukarna untuk mencicipinya. Karena memang pada dasarnya Sukarna sedang lapar. Begitu ditawari, tanpa sungkan ia mengambil makanan-makanan dari piring di hadapannya. Namun keajaiban terjadi. Tanpa sadar, karena kebiasaannya sebelum makan selalu mengucapkan basmalah, yang merupakan pantangan yang dipesan oleh gurunya, yaitu tidak boleh menyebut nama Tuhan. Namun hal itu justru dilanggarnya. Bismillahirrohmanirrohim. Demikian cetus Sukarna sesaat sebelum ia memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Aneh,
Setelah itu tiba-tiba terdengar suara menggelegar seperti guru. Dilihatnya orang tua di hadapan dan wanita-wanita di sekelilingnya berdiri dengan limbung dan mendekap telinganya sambil berteriak seperti kesakitan. Dinding-dinding dan langit goa mulai berguguran. Sementara itu Sukarna melihat hidangan yang tadi akan dimakannya menjadi terkejut. Ternyata hidangan itu telah berubah menjadi cacing-cacing dan belatung-belatung. Piring-piring perak dan gelas yang bagus-bagus itu sudah berubah menjadi menghitam seperti batu-batu biasa. Tetapi bukan hanya itu yang berubah. Wanita-wanita cantik yang telanjang bulat dan bapak tua itu pun sudah berubah menjadi babi-babi hutan dengan bulu-bulu kasar kehitaman. Mereka berlarian dengan suara menggeram-geram panik. Melihat kejadian itu, cepat-cepat Sukarna berlari keluar. Di tengah hiruk pikuk suasana dengan dinding-dinding goa yang terus berguguran, serta langit-langit yang terus berjatuhan, ia terus mencari jalan keluar. Dinding dan lantai yang tadinya batu pualam indah, ternyata hanya tanah dan batu biasa. Sukarna terus berusaha keluar hingga pingsan. Besoknya ia ditemukan oleh pencari kayu sedang pingsan di tengah semak hutan. Setelah sadar, Sukarna tidak habis pikir. Bagaimana mungkin ia bisa berada di tengah semak hutan, sedangkan menurut perasaannya ia belum sampai keluar dari goa itu. Juga menurut pencari kayu bakar yang menolongnya, ia tidak pernah melihat ada goa di hutan itu. Demikianlah pengalaman yang dialami oleh Sukarna yang diceritakan kepada ayahku. Akhirnya Sukarna memang tidak mendapat pesugihan gua babi itu, dan hidupnya pun biasa-biasa saja. Tidak pernah menjadi kaya, tetapi dia merasa beruntung karena bisa selamat dari perbuatan dosa besar. Baiklah semua teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini, kita ambil hikmahnya yang baik dan kita tinggalkan hal-hal yang buruk. Karena bagaimanapun, jika kita ingin hidup layak dan berkecukupan, maka kita harus bekerja keras. Kita harus memiliki skill atau ilmu dan keahlian dan semangat yang keras. Dan yang tak lupa lagi, kita harus berdoa dan selalu memohon kepada Allah untuk diberikan kehidupan yang lebih baik dan layak. Terima kasih.